Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 18 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-15 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 26 ayat 7 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan dengan ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 19. Pada suatu waktu, kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. selama-lamanya, dan nama-Mu lestari
dari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Tuhan memandangkan bumi dari surga. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandangkan bumi dari surga. Biarlah hal ini ditulis bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandangkan bumi dari surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku."
Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, dalam media sosial dan dalam pergaulan kita sehari-hari, seringkali kita mendengar kata healing. Healing yang artinya proses penyembuhan, banyak dilakukan orang-orang sekitar kita untuk melepas beban hidup untuk sementara waktu. Mereka menyembuhkan dirinya dengan berpergian ke luar negeri, ke alam bebas, bahkan di pusat-pusat perbelanjaan, dengan harapan beban hidup bisa berkurang dengan mencari suasana lain yang berbeda. Banyak juga yang merasa terhibur dengan mendapat sapaan dan perhatian dari rekan-rekan sekitar dari foto-foto yang mereka unggah di media sosial. Dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan dalam situasi hidup yang sangat berat. Situasi tersebut seringkali membuat kita tidak percaya diri, kehilangan identitas diri, dan kehilangan arah dan juga gairah dalam menjalaninya. Tetapi ternyata keadaan tersebut bukan hanya kita sendiri yang merasa bahwa beban pergumulan itu ada. Allah pun merasa dan memahami bahwa setiap manusia akan mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyapa kita untuk senantiasa datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan darinya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ajakan Yesus untuk datang kepadanya hendaknya menjadi tanggapan bersama kita dalam menghadapi hari-hari yang begitu berat dan menyadari bahwa masih ada Yesus yang berkuasa mengatasi segalanya. Datanglah kepada Yesus, tetap setia dengan perintah-Nya, dan tunduk kepada aturan-aturannya, karena Dia menjanjikan kelegaan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai pencobaan yang kita hadapi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami dalam menjalani hidup bermasyarakat. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu, kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas, dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.